Munculnya kembali pasal penghinaan presiden dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP menuai polemik. Sejumlah kalangan menilai RUU yang sedang dibahas di DPR ini bertentangan dengan konstitusi. Sebenarnya apa pentingnya pasal penghinaan presiden ini dalam RUU KUHP? Inilah laporan utama dengan tajuk Untung Rugi Pasal Penghinaan Presiden. Bijaklah menggunakan jemari Anda di media sosial. Pemerintah saat ini sedang menggodok rancangan Undang-Undang Hukum Pidana yang salah satu pasalnya adalah pidana bagi penghina presiden, wakil presiden, hingga lembaga negara seperti DPR yang dilakukan di media sosial. Masuknya kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden menjadi pertanyaan publik, terlebih pasal ini pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006 silam. Menurut MK, pasal tersebut bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, mengancam kebebasan berekspresi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam draft RUU penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden, dikenai ancaman maksimal 3,5 tahun penjara. Jika penghinaan dilakukan melalui media sosial atau sarana elektronik, ancamannya diperberat menjadi 4,5 tahun penjara. Pemerintah menyebut pasal penghinaan terhadap presiden penting diatur karena pasal ini bersifat delik aduan, sehingga pelapor hanya bisa dilakukan oleh kepala negara, bukan pihak lain. Dia menjadi delik aduan. Kalau kita membiarkan, masa kalau saya dihina orang, saya mempunyai hak secara hukum untuk harkat dan martabat, bukan sebagai pejabat publik. Saya kan selalu mengatakan, kalau saya dikritik, Menkumham tak becus, lapas, imigrasi, that's fine with me. Tapi kalau sekali menyerang harkat martabat saya, misalnya saya dikatakan anak haram jadah, wah itu di kampung saya nggak bisa itu. Itu nggak bisa. Memberikan sebuah penghinaan, mencaci maki dengan kalimat-kalimat yang kotor, itu kan juga tidak dibenarkan. Jadi kita jangan mencampur adukan antara penghinaan dan kritik. Kritik silakan, sepanjang itu memberikan solusi, memberikan evaluasi yang baik terhadap apakah itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ya, apakah itu memang untuk perbaikan evaluasi supaya bisa dirasakan nilai positif di situ. Kalau penghinaan tentu ada sebuah kepentingan secara individu yang itu memang melakukan perbuatan pidana. Gitu. Sempat diprotes namun seakan kembali dihidupkan dalam RUU membuat publik bertanya apa urgensi pasal penghinaan presiden itu kembali naik ke permukaan. Ya Anda akan bisa memisahkan antara apa yang disebut dengan rakyat dan negara. Itu yang saya sebutkan tadi, memang pasal ini umumnya berlaku di negara-negara di mana kolonialisme berdiri, otoritarianisme berdiri, atau negara-negara ateis yang ingin mengatakan bahwa negara adalah satu-satunya, ada negara adalah yang paling tertinggi, gitu loh kira-kira. Tapi seperti yang saya sebutkan tadi, sejatinya kalau dalam pemahaman negara yang disebut dengan Pancasila, entitas negara dan rakyat itu adalah satu kesatuan. Kalaupun ada yang memimpin, ada yang dipimpin, lebih karena fungsional, bukan karena identitas yang berbeda. Sementara pengamat hukum tata negara Ferry Ansari menilai rumusan penghinaan terhadap presiden seakan mengembalikan budaya feodal dari zaman kolonial Belanda. Ia meminta DPR dan pemerintah menghapus pasal tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi sudah pernah memutus mengenai perkara ini dan menyatakan pasal penghinaan terhadap presiden adalah pasal-pasal yang inkonstitusional. Oleh karena itu, upaya untuk menghidupkan kembali pasal-pasal ini tentu saja merupakan upaya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945
dan upaya untuk melakukan penghidupan kembali pasal-pasal ini harus dihentikan. Menghidupkan kembali pasal-pasal ini artinya menghidupkan kembali nilai-nilai kolonialisme di tanah air, sebuah nilai-nilai yang ditentang oleh ibu dan bapak bangsa kita. Ketiga, secara sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem yang dipimpin oleh raja. Di dalam sistem presidensial, kritik, masukan, hinaan, bahkan cacian terhadap pimpinan merupakan representasi daulat publik. Jadi publik kalau tidak suka dan tidak nyaman dengan pemerintah, baik presiden maupun DPR, sebagai pemegang daulat, mereka boleh marah, boleh mengkritik. Pertanyaannya kemudian, benarkah pasal-pasal penghinaan begitu penting untuk digodok dan dilegalkan? Bagaimana pula dengan nasib kebebasan berpendapat, terutama di ranah maya? Kita harus tahu bahwa publik kita, kalau kita lihat dari Microsoft sendiri kan sangat tidak sopan lah misalnya gitu. Dan ini kontribusinya dari mana? Dari pendidikan juga. Ya, anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan orang tua tidak diajarin argumentatif. Kita biasanya kalau di luar negeri itu terbiasa berargumen. Ketika kita diserang ya nggak apa-apa, kita nggak emosi, kita nggak marah, kemudian bisa berargumen. Tapi itu tidak menjadi budaya kita. Yang di budaya kita adalah biasanya ketika diserang mudah emosi, telinga tipis gitu ya, baper ibaratnya itu ya, kemudian ikut emosi. Nah, kondisi di bangsa kita, makanya terjadi banyak sekali ucapan-ucapan yang kurang pas. Nah, itu harus kita sadari. Nah, kalau kita pertanyaannya bagaimana menyampaikan kritik yang baik, PR-nya masih banyak gitu. Untuk meningkatkan kemampuan publik ini menyampaikan kritikan yang argumentatif, itu PR-nya besar. Jadi belum kita edukasi mereka, begitu mereka nggak bisa berargumentatif, kok kemudian langsung dihukum gitu. Jadi saya kira tidak fair juga buat masyarakat.